Gue yakin lu pasti pernah dengar nama Bitcoin. Tapi, lu pernah mikir nggak, siapa sih sosok jenius di balik revolusi keuangan terbesar abad ini? Dia adalah Satoshi Nakamoto. Dan sampai hari ini, dia adalah misteri terbesar di dunia kripto. Kita akan bongkar siapa dia, kenapa dia menghilang, dan kenapa anonimitasnya itu justru menjadi kunci kesuksesan Bitcoin. Semuanya dimulai pada tahun ke-2008. Ingat kan? Waktu itu krisis keuangan global lagi parah-parahnya. Bank-bank besar pada kolaps. Kepercayaan publik ke sistem keuangan konvensional tuh udah di titik nol. Nah, di tengah kekacauan itu, muncullah sebuah white paper revolusioner. Judulnya Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Penulisnya cuma satu nama samaran, Satoshi Nakamoto. Ide utamanya sederhana, tapi gila. Menciptakan sistem uang elektronik yang gak butuh perantara, gak butuh bank, gak butuh pemerintah. Lu dan gua bisa transaksi langsung. Itu murni desentralisasi. Filosofi ini yang membuat identitas Satoshi harus dirahasiakan. Kenapa? Biar nggak ada titik pusat yang bisa diserang atau dikontrol. Filosofi ini kuat banget. Sampai-sampai di Hungaria ada patung Satoshi Nakamoto yang wajahnya itu cermin, artinya kita semua adalah Satoshi. Nah, semenjak itu, perburuan terhadap Satoshi dimulai. Ada beberapa kandidat kuat yang sering dicurigai, dan ceritanya banner-banner kayak film detektif. Yang pertama, Dorian Nakamoto. Dia ini fisikawan Jepang Amerika yang tinggal di California. Pada tahun 2014, majalah Newsweek bikin heboh. Ngaku udah nemuin Satoshi. Nama cocok. Latar belakangnya sebagai insinyur juga cocok. Tapi, Dorian langsung membantah keras. Dia bilang, dia nggak tahu apa-apa soal Bitcoin. Sejak saat itu, dia kembali hidup tenang. Mungkin nama samaran Satoshi cuma terinspirasi dari nama Dorian yang kebetulan tinggal di dekat kandidat kedua kita, Hal Finney. Cryptographer legendaris. Dia orang pertama yang mengunduh software Bitcoin dan orang pertama yang menerima transaksi Bitcoin langsung dari Satoshi. Dia tinggal cuma beberapa blok dari rumah Dorian Nakamoto. Analisis linguistik menunjukkan gaya tulisannya sangat mirip dengan tulisan Satoshi di forum-forum awal. Hal Finney adalah pionir sejati. Tapi dia selalu menyangkal sampai dia wafat tahun ke-2014. Banyak yang percaya dia mungkin berbohong untuk menjaga anonimitas proyek yang dia cintai. Kemudian ada Craig Wright, ilmuwan komputer dari Australia yang paling lantang mengklaim dirinya adalah Satoshi. Dia bahkan tampil di media dan di pengadilan. Masalahnya, klaimnya ini nggak pernah didukung oleh bukti kriptografis yang valid, yaitu tanda tangan digital dari kunci privat Satoshi. Dalam banyak gugatan hukum, dia gagal membuktikan bahwa dia memang pencipta Bitcoin. Buat banyak komunitas kripto, Craig Wright ini cuma penipu yang mencari ketenaran. Dan yang terakhir, yang paling dicurigai oleh banyak ahli termasuk Elon Musk, Nick Szabo, dia adalah pencipta BitGo yang sering disebut sebagai prekursor atau pendahulu Bitcoin. Dia juga pencetus istilah smart contract. Analisis tulisan menunjukkan gaya penulisan Nick Szabo yang kompleks dan akademis itu sangat identik dengan white paper Bitcoin. Kalau lu cari sosok yang paling mungkin punya kemampuan teknis dan filosofis untuk menciptakan Bitcoin, banyak yang akan menunjuk Nick Szabo. Terlepas dari siapa Satoshinya, Bitcoin terus berjalan. Awalnya cuman mainan gigs, tapi sejak pandemi 2020, Bitcoin mulai dianggap serius sebagai aset investasi.
sebagai emas digital. Perusahaan raksasa kayak MicroStrategy dan Tesla mulai memasukkan Bitcoin ke kas perusahaan mereka. Puncaknya, di tahun 2021, El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang sah. Ini gila. Tentu aja, perjalanan Bitcoin gak mulus. Kita lihat crash besar tahun 2018 dan yang paling parah, kebangkrutan besar di tahun 2022. Kayak kasus Terra Luna dan FTX itu bikin harga Bitcoin nyungsep, tapi selalu bangkit lagi. Kenapa? Karena arsitekturnya kuat. Dan ini balik lagi ke anonimitas Satoshi. Ada dua alasan utama kenapa dia harus menghilang. Pertama, keamanan. Dulu, Phil Zimmermann, pencipta teknologi enkripsi, sempat diinvestigasi habis-habisan oleh pemerintah Amerika karena dianggap menciptakan teknologi yang mengancam keamanan negara. Satoshi pasti belajar dari kasus ini. Dengan menciptakan uang digital yang menyaingi sistem keuangan negara, dia tahu ancamannya besar. Menghilang adalah cara terbaik untuk melindungi dirinya dan proyeknya. Kedua, desentralisasi murni. Kalau Satoshi masih ada, dia akan jadi raja di Bitcoin. Keputusannya akan didengar, dia bisa saja diancam, atau dia bisa aja mempengaruhi perkembangan Bitcoin. Dengan menghilang, Bitcoin menjadi milik komunitas sepenuhnya. Tidak ada pemimpin, tidak ada titik lemah. Bitcoin abadi karena penciptanya memilih anonimitas. Jadi, sampai hari ini, misteri itu tetap ada. Siapapun Satoshi Nakamoto, dia sudah melakukan tugasnya. Dia memberi kita alat untuk membangun sistem keuangan baru. Dan dia menghilang, meninggalkan kita dengan kode yang tidak bisa dihancurkan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa dia, tapi apa yang akan lu lakukan dengan warisan yang dia tinggalkan ini. Tulis pendapat lu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe buat konten kayak gini lagi. Makasih udah nonton konten-konten Alphavolution yang didukung Alpha Trade Academy. Follow channel Telegram Alphavolution dan nantikan video menarik dan analisa saham yang mungkin bisa jadi inspirasi investasi. Yuk cek linknya di bio ya guys.